Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pagi tadi saya membuka handphone saya, WhatsApp saya, dan salah satu WhatsApp yang dikirimkan itu adalah dari Roy Suryo. Dan dia mengatakan pada saya bahwa kalau Anda mau menggunakan komentar-komentar saya, silahkan lakukan. Nah, malam ini saya sekali lagi ingin kemudian mencari tahu sebetulnya siapa yang menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Mengapa saya ingin mencari tahu soal itu? Karena kita tahu di dalam perdebatan mengenai ijazah Joko Widodo, ya, itu tertera di dalam ijazahnya, ijazah tentunya dengan tanda kutip ya, dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu adalah Profesor Dr. Sunardi, dengan nama belakang yang Anda bisa cari sendiri ya. Nah, sementara kalau Anda mencari tahu melalui Google siapa dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 1985, langsung yang muncul adalah. Nah, ada beberapa segmen di dalamnya. Nah, komentar saya adalah yang pertama, ya ini sebenarnya nggak istimewa. Ini kayak sudah menghafal. Persis nih, like father, like son. Kayak Fufu Fafa yang menghafalkan, bisanya cuma bilang AI ya, artificial intelligence, coding, kemudian algoritma, machine learning, itu diulang-ulangi. Jadi itu kayak hafalan ini, ya. Jadi Jokowi ini melakukan hafalan ya, bukan asli dia. Dan kalau ditanya betul, belum tentu tahu dia. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Ini menarik ya. Mengapa demikian ya? Sebab kalau Anda lihat pada halaman tersebut lalu kemudian Anda scroll ke bawah ya, ini juga ada pernyataan dari UGM ya pada 15 April 2025 ya. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang menyatakan bahwa Joko Widodo alumnus UGM Universitas Gadjah Mada ya. Dan kemudian kalau Anda juga kemudian melihat sejarah dan perkembangan Fakultas Kehutanan UGM, di situ akan Anda bisa lihat bagaimana sejarah Fakultas Kehutanan itu secara lengkap ya, dari sejak didirikannya sampai saat ini ya. Tapi kalau Anda kemudian melihat yang kemudian bertanya kembali siapa Profesor Ahmad Sumitro, dikatakan di situ beliau meninggal pada 24 September 2009 ya. Dan kemudian di sini dikatakan juga bahwa beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut ya. 1977-1988 ya. Apa artinya ini? Selama 11 tahun itu beliau menjabat sebagai Fakultas Kehutanan UGM 3 kali berturut-turut ya. Tapi kemudian kalau Anda lihat scroll lagi ke bawah ya, itu di situ dinyatakan bahwa yang namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikatakan berapa kali menjadi dekan dan tidak pada 1985. Ini yang kemudian waktu itu pernah dibahas oleh si topi merah ya, ketika dia kemudian menjelaskan bahwa sejarah pribadi dari Profesor Ahmad Sumitro itu sudah mengalami editing ya. Awalnya itu yang diedit itu adalah yang berbahasa Indonesia, dan kemudian pada 2024 kalau nggak salah ya, itu yang dalam bahasa Inggris ya. Di situ dinyatakan yang kemudian seakan-akan dekan pada saat Jokowi itu wisuda dari Fakultas Kehutanan UGM ya 1985 bulan November, itu dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi ya. Dan ini yang kemudian masih dipertanyakan, termasuk juga buku alumni UGM ya pada 1918 kalau nggak salah ya, sejak Jokowi lulus lah. Di situ juga ada foto Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus ijazah, pihak berwajib segera tahan Jokowi. Ya, yang benar itu justru yang membuat onar dan fitnah yang harus dihukum seberat-beratnya. Enak aja tahan Jokowi, emang lo siapa? Selama jadi warga negara Indonesia pernah dijajah ya. Pada zamannya Pak Jokowi, pilih mana negara tanpa ijazah presidennya tapi dijajah bangsa lain, atau pilih yang ada isu ijazah ternyata dunia mengakui sejelek apapun menurut kacamata lo, hanya Pak Jokowi yang didaulat jadi penasihat ekonomi dunia. Emang jagoan kalian itu siapa sih? Ya, Pak Prabowo itu nggak suka berantem, RI itu setuju biar diproses secara hukum, cuma agak repot ada parcok. Ya, jujur itu mudah, tapi kebohongan pasti ribet, bulet, muter-muter ngelas sana sini. Yang jelas para pelaku mau menutupi sebuah kebohongan.
Ya, kalau sudah satu kali bohong, selanjutnya kebohongan itu wajib ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Ya, semoga kita yang menaati kejujuran semua penegak hukum dapat menyaksikan status ijazah Jokowi yang sebenarnya. Kita juga berdoa semoga Al-Swed segera menunjukkan kebenarannya dan mendukungnya dengan azab di dunia akhirat. Ya, kita juga berdoa supaya Tuhan menyelamatkan negeri ini dari kericuhan carut marut ijazah Jokowi. Mohon yang benar katakan benar, yang salah katakan yang salah. Ya. Setuju banget, Kapolri harus diganti, kalau tidak kejujuran dan keadilan tetap tak akan terlihat. Polisi dan hakim Jokowi harus diganti. Kami rakyat rindu keadilan yang menciptakan kedamaian selama ini. Rakyat kesal dan dipermainkan, teman-teman. Ya. Pemerintah sekarang menjaga kebohongan diberikan hak yang istimewa, sedangkan kebenaran dan kejujuran selalu diinjak-injak semenjak Jokowi jadi presiden. Sampai Pak Prabowo Subianto terpengaruhi sangat dalam, ibarat tulang dalam daging. Ya, jaksa ataupun hakim tidak punya nyali. Buktinya sudah beberapa kali dipanggil untuk sidang tidak pernah datang. Pokok jaksa atau hakim takut jemput paksa Pak Jokowi ini. Ya, aset seperti Mas Roy, Mas Rismon, kalau kriminalisasi, para pembohong benar-benar telah menguasai negeri ini. Kita juga cuma butuh satu pemimpin yang tegas dan berani tanpa pandang bulu. Kalau pemimpinnya netral, tentu sudah tahu siapa yang harus ditangkap. Akan tetapi kalau pemimpin kita takut kasus ini tak akan selesai, sepertinya pemimpin kita berharap rakyatlah yang harus bertindak tanpa pemimpin kita yang meminta. Dicek saja kalau dekan Ahad semua dalam ijazah tahun 85 tersebut berarti nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah Jokowi beda sendiri berarti benar-benar bermasalah. Sekiranya melaksanakan tugas dengan benar, semoga Tuhan memberikan petunjuk yang terbaik dan semoga Tuhan selalu melindunginya. Tetap semangat, semoga sehat selalu dan semoga panjang umurnya dan semoga sukses selalu. Ya. Prof. Ikrar Nusa, bakti ilmuwan yang masih punya dan mempertahankan integritas di tengah-tengah ketidakjujuran para tokoh bangsa ini. Kalau nanti terbukti palsu berarti kejahatan yang sangat serius karena sama saja telah membohongi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Ya. Polda Metro Jaya telah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi sudah disita per tanggal 23 Juli 2025 dan pada saat wawancara eksklusif Jokowi menyatakan bahwa ijazahnya ada pada Jokowi pada tanggal 9 Desember 2025. Memperbaiki tatanan ataupun sistem hukum di Indonesia harus pecat Luhut atau LBP Kapolri Listio Madagri Tito dari jabatan mereka. Rakyat membutuhkan pemimpin jujur dan adil, bukan pengkhianat, teman-teman. Ya. Ringkus saja pembohong, dihukum sama orang-orang yang membenarkan, dan makzulkan Gibran jangan berhenti untuk kemajuan NKRI. Kata-kata aja negara republik, peraku pejabat negara bikin kerjaan di lingkaran para pejabat. Yang sangat benar dihadirkan Jokowi di persidangan depan hakim, bukannya pembela yang butuh duit. Yang jawab pertanyaan hakim baru terang, yang dalam jangan dibela, harus dicerca. Para pemuja Jokowi sudah saatnya kekenyangan buat bohong merekanya sendiri ya. Susah cari kebenaran kalau prinsipnya balas jasa. Ingat, enak di dunia, nanti ketemunya di akhirat kalau memang bohong. Buat Jokowi, bohong itu lebih mudah daripada harus jujur, karena bohong sudah menjadi darah dagingnya dan sifatnya. Kita yakin, saya yakin gak duit sih kalau Jokowi udah mengalir kemana-mana untuk membungkam yang fakta. Coba jujur itu aku yakin pasti lancar. Mujur, bohong itu pasti ribet, celicut. Kalau ngomong, kalau jujur pasti lancar, aman, pikiran tenang. Kalau bohong pasti tak akan tenang dari hati dan pikiran. Ya. Negara hukum, Bapak Presiden harus berani mengambil alih suruh pejabat yang tegas, tangkap suruh bawa ijazah asli jelas. Jika palsu hukum seberat-beratnya sama, memang makar tempat di tempat. Ya, kalau ijazah palsu terlibat semua UGM, KPU, Megawati termasuk SBY ya harus diadili karena mereka semua tahu. Hakim yang jujur berarti hakim tersebut mengingat kematian karena hidup di dunia tidak kalah langgeng. Materi tidak terbawa mati dan takut dipertanyakan di akhirat selama menjabat. Ya. Perlu diusut sampai tuntas. Cara busuk memalsukan ijazah, rakyat sudah ditipu. Halus dengan cara bangun infrastruktur dan lain-lain, lalu diberi bansos banyak, lalu rakyat diam borok bau telek lencung, pasti bau sampai kapanpun. Ya. Saya berharap ada demo besar tapi damai di istana menuntut dicopotnya Luhut, Tito, dan Kapolri. Ya. Pokoknya penegak hukum tinggallah Jokowi, tidak diganti, tetap ngadu karena semua membelain Jokowi biarpun itu salah.
Kenapa Yang Mulia Bapak Prabowo tidak bisa pecat Kapolri? Tolong bangsa ini untuk menjawab. Sebenarnya cerita ini pendek, tapi memang sengaja diperpanjang karena ceritanya ini lucu dan sangat lucu. Tapi lucunya tidak membuat pemirsa ataupun rakyat tertawa, malah membuat rakyat marah. Sepertinya Bapak Ketua Panggung kelihatannya senang dengan cerita ini. Website itu isinya dibuat oleh petugas, bisa salah, harusnya diverifikasi kepada dekan untuk memperoleh data yang benar. Ya, ini sekedar saran, saksi kunci anak Dumatno dan Pak Sofian tidak bisa jadi kunci. Ini tidak main-main, bahaya buat Roy dan kawan-kawan, pasti dipenjara. Kalau asli RRT udah lama dihukum, tapi ingat orang yang suka dengan kebohongan sudah dijanjikan Allah tempat layak bagi mereka. Mumpung masalah diberi hukum, mau berpikir sendiri, waspada. Ya. Presiden sekarang ngaku gurunya politiknya Jokowi, nangkap guru nanti kawalat katanya. Mau bener gimana negara udah seperti ini, udah waktunya negara republik ini cepat. Benarin sama rakyat bukan para pejabat karena udah seperti ini. Kenapa kasus ijazah ini jadi ruwet? Karena terlanjut bohong, dan bohongnya pun berlipat-lipat. Jadi mereka pihak Jokowi nggak akan pernah mengakuinya karena udah terlanjur. Jika ijazah itu asli, udah dari dulu beres seperti Asrul Sani. Ini karena palsu rumit dan berbalik-balik, tangkap saja Jokowi dan adili. Kok penegak hukum tidak bisa memutuskan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, sedangkan kejanggalan-kejanggalan yang fundamental saja sudah sedemikian banyaknya. Ada permainan apa yang dilakukan penegak hukum dengan Joko Widodo? Hukum di Indonesia sangat amburadul dan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Selama Sylvester belum dieksekusi, Indonesia kacau balau. Ya, hukum itu ternyata berpihak pada yang mau bayar. Jelas orang itu bodoh aja. Bisa bedakan mana yang salah dan benar, tapi hukum kok kelihatan sulit amat menyelesaikan. Jokowi tinggalkan tujukan ijazah, selesai uang dari mana untuk bayar, ternak-ternaknya dan pengacarakan uang dari rakyat. Nah, pengadilan ijazah itu jangan berharap mulus. Awalnya berjalan sesuai harapan, endingnya adalah dissenting opinion. Mencontoh kelas umur 38, Gibran menjadi 40, atau keputusan MK nomor 90 penipuan di depan mata, namun dibiarkan mereka adalah hakim yang kita percaya selama ini. Oke teman-teman, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditinggalkan jejak dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.